فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat 64 sampai 65 dari surat Al-Maidah. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut, di antaranya adalah semangatnya orang-orang Yahudi untuk menyalakan api peperangan kepada Allah dan juga agama Allah. Besarnya semangat orang-orang Yahudi untuk menyalakan api peperangan kepada Allah dan juga agama Allah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Faedah yang berikutnya, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwasanya akhir yang baik senantiasa bagi mereka. Kabar gembira bagi kaum muslimin bahwasanya akhir yang baik selalu untuk mereka. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah SWT memadamkan api tersebut. Atfa'ah Allah. Dan itu menunjukkan usaha mereka yang luar biasa. Kullama, setiap kali. Sehingga itu berulang-ulang dilakukan. Tidak hanya sekali mereka berusaha untuk memadamkan apinya Allah SWT. Yang berikutnya, tahrimul fasadi fil ard. Keharaman melakukan tindakan pengrusakan di muka bumi. Tahrimul fasad fil ard. Haraman melakukan tindakan pengrusakan di muka bumi. Karena Allah tidak mencintai. Dan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah SWT, maka Allah membencinya. Dan itu adalah tanda perbuatan tersebut haram. Haramnya melakukan tindakan pengrusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Faedah yang berikutnya, luasnya rahmat Allah SWT dan pengampunannya. Luasnya rahmat Allah SWT dan pengampunannya. Setelah ucapan mereka yang kejam sekalipun kepada Allah, Allah masih membuka pintu taubat. Walau anna ahlal kitab amanu wa taqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim. Kami akan hapuskan kejelekan mereka.
Faedah yang berikutnya. La budda minal jam'i bainal amal bi fi'il ma'mur wa tarkil mahzur. Keharusan untuk menggabungkan antara melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Keharusan untuk melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ini kemarin dari penafsiran walau anna ahlul kitab amanu wattaqau. Kalau seandainya ahlul kitab itu mereka beriman dan bertakwa. Iman diartikan melakukan perintah, wattaqau bertakwa diartikan meninggalkan apa ini? Larangan. Sehingga dua syaratnya. Jika ingin diampuni dosa-dosa mereka, maka mereka amanu wattaqau. Amanu artinya fi'lul ma'mur, melakukan yang diperintah. Wattaqau ini artinya meninggalkan yang dilarang. Sehingga harus menggabungkan keduanya. Tidak bisa melakukan yang diperintah saja tapi yang dilarang masih dilakukan. Nah, faedah yang berikutnya, janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya rahmatullah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman dan bertakwa dengan penghapusan dosa. Janji dari Allah bagi yang beriman dan bertakwa dengan penghapusan dosa. Lakaffarna anhum sayyi'atihim. Dan dimasukkan ke dalam surga. Dan dimasukkan ke dalam surga. Faedah yang berikutnya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kelapangan rezeki dan banyaknya kebaikan. Penegakan syariat Allah di muka bumi adalah sebab lapangnya rezeki dan banyaknya kebaikan. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka mau menegakkan hukum Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an, maka niscaya mereka akan makan dari arah atas mereka dan juga dari bawah kaki mereka. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, di antara bentuk penegakan hukum Taurat dan Injil setelah diutusnya Nabi SAW adalah dengan beriman kepada Muhammad dan juga Al-Quran. Di antara penegakan Taurat dan juga Injil setelah diutusnya Nabi SAW adalah dengan beriman kepada Muhammad dan Al-Quran. Konsekuensi dari mereka menegakkan hukum Taurat dan Injil adalah mereka beriman kepada Muhammad dan juga kitabnya, yaitu Al-Quran. Adapun jika tidak mau beriman dengan Muhammad dan juga kitabnya Al-Quran, maka mereka dianggap belum menegakkan hukum Taurat dan juga Injil. Faedah yang berikutnya, kebanyakan ahlul kitab adalah orang-orang yang jelek amalannya. Kebanyakan ahlul kitab adalah orang-orang yang jelek amalannya. Oleh karena itu Allah hanya menyebutkan di antara mereka dua golongan saja. Nah, tidak ada yang baik yang disebutkan. Yang pertama yang muftasidah,
yang pertengahan, yang sedang. Kemudian yang satunya yang jelek amalan. Yang baik nggak disebutkan karena saking sedikitnya di antara mereka yang baik amalannya. Faedah yang berikutnya, insafnya dan adilnya Al-Quran. Insafnya dan adilnya Al-Quran. Ketika menyebutkan di antara ahli kitab itu ada yang muqtasidah. Tidak semuanya dibilang apa ini amalannya? Jelek. Di antara mereka juga ada yang pertengahan, ada yang mending. Ini menunjukkan Al-Quran itu apa? Adil kepada mereka. Tidak semuanya dibilang, satu pun tidak ada dari mereka yang apa ini? Yang mending, semuanya jelek amalannya. Masih Allah sebutkan di antara mereka ada yang muqtasidah, ada yang pertengahan. Yang jeleknya itu enggak terlalu parah, itu ada. Tidak dihabisi, dikatakan semua mereka itu sangat jelek amalannya, tidak. Ini menunjukkan insafnya dan adilnya Al-Quran. Nah, kalau ada yang baik di antara mereka, Allah apa ini? Sebutkan. Yang masih mending, muqtasidah. Faedah yang berikutnya, ada ightirar bil kasrah. Sepantasnya untuk tidak tertipu dengan semata-mata banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Sepantasnya untuk tidak tertipu dengan semata-mata banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Di sini kalau mau banyak-banyakan, banyakkan yang jelek mereka. Tapi tidak jadi tanda bahwasanya mereka di atas kebaikan. Sehingga ini peringatan dan pelajaran agar tidak tertipu dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Itu bukan tanda perkara tersebut adalah perkara yang benar. Faedah yang berikutnya, keutamaan umat Muhammad dibandingkan ahlul kitab. Keutamaan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ahlul kitab. Allah hanya membagi mereka jadi dua. Yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dua dari mereka. Orang umat yang pertengahan, kejelekannya nggak begitu parah, dan orang-orang yang jelek amalannya. Sementara untuk umat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Ini pembagian umat ahlul kitab ya. Minhum muqtasidah. Di antara mereka ada umat yang pertengahan. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan banyak dari mereka jelek apanya? Amalannya. Allah hanya membagi mereka jadi berapa? Dua. Sementara untuk umatnya Muhammad SAW, Allah bagi jadi tiga. Untuk umatnya Muhammad SAW, Allah bagi jadi berapa? Tiga. Dalam surat Fatir ayat 32. Ditulis itu, biar tahu umatnya Muhammad yang mana baiknya. Gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Maka di antara mereka ada yang zalim kepada diri. Ini yang jelek apanya? Amalannya. Satu. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid, yang pertengahan, yang sedang-sedang. Ini yang kedua. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini untuk umatnya Muhammad. Allah bagi jadi berapa? Tiga. Ada yang jelek, ada yang sedang, ada yang apa? Sabiq. Yang paling depan, yang mendahului yang lain dalam melakukan kebaikan. Sehingga untuk umat Muhammad Allah bagi jadi berapa? Tiga. Allah sebutkan ada yang apa ini? Sabiq bil khairat. Ada yang berlomba-lomba dalam melakukan apa ini? Kebaikan. Sementara untuk ahlul kitab Allah hanya bagi jadi berapa? Dua. Muqtasid sama yang sa'ama ya'malun. Orang yang jelek amalannya. Nggak ada yang apanya?
sabik. Nggak ada yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sehingga ini menunjukkan umat Muhammad ini lebih utama, lebih afdal daripada ahlul kitab. Karena di antara mereka Allah sebutkan secara nas, ada di antara mereka yang sabiqun bil khairat. Sementara ahlul kitab hanya Allah bagi jadi 2 saja. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke 64 sampai 66. Adapun lanjutannya ayat yang ke 67 insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Azan pertamanya dihidupkan kembali ya Pak.